إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sadaqallahul azim.
Fal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, bahkan saking banyaknya Allah menantang kepada kita untuk menghitung-hitung banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung-hitung banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah kepada kita. Saking banyaknya kita tidak dapat menghitungnya. Nah, dari sekian banyak nikmat Allah, ada satu nikmat yang Allah sangat selektif untuk diberikan kepada hamba-Nya. Dan tidak semua hamba-Nya mendapat nikmat tersebut, walaupun dia anak seorang nabi, walaupun dia kerabat nabi, walaupun dia paman nabi, tidak menjamin dia akan mendapat nikmat tersebut. Apa nikmat itu? Tidak lain adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Dengan nikmat hidayah inilah alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Padahal kita terpisah 14 abad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapat nikmat hidayah. Dan alhamdulillah dengan nikmat hidayah itulah kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Karena itulah jaga iman kita, rawat iman kita, bawa iman kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi nikmat hidayah ini tidak menjamin seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang sayang dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sejak umur 8 tahun sudah dirawat, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi lagi-lagi hidayah adalah urusan Allah. Walaupun Abu Thalib sayang dengan Rasulullah, merawat Nabi, menjaga Nabi, bahkan tinggal bersama Nabi sampai Nabi dewasa. Tapi Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Karena itulah Rasulullah begitu sedih karena pamannya yang sangat sayang kepadanya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sampai-sampai Allah hibur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah Abu Thalib ini
dapat kita ambil ibrah, ambil pelajaran, yaitu mengapa Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah dari Allah, padahal dia tinggal dan bersama Rasulullah setiap hari, tapi justru membuat dia mati dalam keadaan tidak beriman. Ada 3 sebab yang membuat Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah dari Allah. Sebab yang pertama adalah salah dalam memilih teman, salah dalam memilih sahabat, salah dalam bergaul. Padahal tiap hari Abu Thalib bersama Rasulullah, mendapat pengajaran dari guru yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi justru Abu Thalib lebih memilih teman, yaitu Abdullah bin Mughirah, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Sehingga karena salah dalam memilih teman, yang membuat Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah. Bahaya dalam memilih teman ini, salah dalam bahaya dalam Al-Quran sudah Allah firmankan. Surat Al-Furqan ayat 28. Bagaimana ada orang yang menyesal ketika di akhirat karena dia salah dalam memilih teman ketika hidup di alam dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yang artinya, celakalah aku. Seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, maka keadaanku tidak akan seperti ini. Ini penyesalan ada orang yang salah dalam memilih teman, sehingga membuat dia celaka di akhirat. Bahkan di Indonesia pun sudah terbukti bagaimana bahayanya dalam memilih teman yang tidak sesuai, yaitu tokoh komunis nomor 1 di Indonesia, DN Aidit, Diva Nusantara Aidit. Sebelum menjadi tokoh komunis, namanya adalah Ahmad Aidit. Dia adalah keturunan orang yang soleh. Ayahnya seorang ulama, kakeknya pun seorang ulama. Bahkan Aidit pun adalah lulusan pesantren. Setiap ada acara keagamaan, Aidit tampil sebagai yang mengisi acara tersebut. Tapi ketika dia pindah ke Jakarta, dia salah memilih teman. Dia bergaul dengan teman-teman dari RRC dan dari Uni Soviet. Sehingga yang tadinya dia sangat beriman kepada Allah, ketika salah memilih teman, dia berani membakar Al-Quran, dan dia berani membunuh orang-orang Islam. Bahkan ketika ditangkap dan akan dihukum mati di Boyolali, Aidit dikasih kesempatan bertobat kepada Allah. Tapi Aidit kekeh dengan paham komunisnya dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah bahaya dalam salah memilih teman. Karena itulah teman sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya agama seseorang tergantung temannya. Kalau kamu ingin melihat agama seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Hadirin rahimakumullah. Ini sebab yang pertama kenapa Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah, salah dalam memilih teman. Yang kedua sebabnya adalah terlalu mengagung-agungkan warisan leluhur nenek moyangnya. Abu Thalib lebih memilih tradisi adat istiadat leluhurnya, yaitu paganisme, menyembah berhala, ketimbang dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memilih meneruskan keagungan warisan leluhurnya, yaitu menyembah berhala, ketimbang dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah? Yang ketiga adalah
Abu Thalib takut dicaci maki, takut dihina, takut dilecehkan, dan takut diusir dari kaumnya. Dia lebih memilih mendapat ridho manusia ketimbang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Thalib pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hai Muhammad, seandainya aku tidak takut diusir, tidak takut dihina, tidak takut dikucilkan oleh kaumku, niscaya yang engkau katakan akan aku katakan di depan orang banyak." Inilah yang membuat Abu Thalib tidak mendapat nikmat hidayah. Dia lebih memilih ridho manusia ketimbang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari 3 sebab inilah mari kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai nikmat hidayah, nikmat iman yang ada dalam diri kita Allah cabut gara-gara kita salah dalam memilih teman, salah dalam bergaul, dan kita lebih mementingkan leluhur warisan nenek moyang kita ketimbang ajaran Islam, dan kita lebih memilih ridho manusia ketimbang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita jaga iman kita, kita rawat iman kita dengan cara selektif dalam memilih teman. Pilihlah teman yang soleh, teman yang akan menyelamatkan dunia dan di akhirat, teman yang sedang menasihati kita, mengingatkan kita untuk terus kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan ajaran Islam dan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mampu menjaga iman kita, merawat iman kita, dan membawa iman kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا ذا القاضي الحاجات.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.